Makanya kita bersyukur nih diberikan anak dengan mudah. Bahkan ada yang puluhan tahun sampai saat ini masih memohon, meminta agar diberikan anak. Maka dari itu mumpung kita diberikan amanah, kita jaga amanah ini dengan baik. Dan pendidikan yang paling utama, adalah pendidikan akhlak. Nah, akhlak. Bahkan siapa sih yang pertama mendidik anak-anak kita? Siapa yang mendidik anak-anak kita? Orang tua. Nah, yang pertama mendidik anak-anak kita adalah orang tua. Dalam satu hadis bahwa orang tua adalah madrasahnya yang anak-anak yang pertama. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasahnya, sekolahnya yang pertama. Makanya kita harus update terus ilmunya ya. Ilmunya harus update terus. Zaman dulu kita waktu masih anak-anak dengan zaman sekarang berbeda nggak? Berbeda sekali. Kalau dulu orang tua kita nih, orang tua kita kalau kita dipelototin kira-kira bagaimana reaksinya? Diam. Ya. Terima kasih. Reaksinya diam. Kalau sudah orang tua marah, nggak ada satupun perlawanan. Tapi di anak-anak sekarang apa yang dilakukan? Ngelawan. Nah, makanya disinilah poinnya yang sangat penting yang harus kita update ilmu kita. Bahwa jangan disamakan Bu, pendidikannya kita dengan pendidikan anak-anak kita jangan disamakan. Maka pentinglah sekali kita untuk memperbaiki ilmu kita. Bahkan yusikumullahu bi auladikum, Allah titipkan wasiat kepadamu tentang anak-anakmu. Nih, kita dititipkan anak nih. Harus jaga. Makanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Nanti dimintai pertanggungjawaban. Bahkan kalau kita berhasil mendidik anak-anak kita, ketika kita sudah tua renta, anak-anak kita akan hormat kepada kita, sopan kepada kita. Ketika kita meninggal, siapa yang mendoakan? Anak-anak kita. Ada yang bacain Yasin, ada yang baca Quran. Kalau kita tua, siapa yang bantu kita? Anak-anak kita. Anak-anak yang soleh, yang memiliki akhlak yang baik. Ini bukan perkara gampang Bu, ya, bukan perkara yang ini perlu perjuangan, pengorbanan, semuanya yang kita lakukan. Tapi tolong nanti jangan sampai salah dalam mendidik anak-anak kita. Biasanya kalau kita terlalu cinta sama anak-anak kita apa? Apapun yang mereka minta itu dibelikan. Itu bentuk cinta kita kepada anak atau bukan? Dia minta apa aja kita belikan. Dia minta ini kita belikan. Nah, itu bukan cinta kita terhadap anak-anak kita. Justru seperti itu membunuh anak-anak kita. Ini satu pengalaman yang pernah saya lakukan. Saya dulu ngajar di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Kalau Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang di Ceper, saya wali kelas di sana. Itu ada seorang anak. Pokoknya barang-barang elektronik yang ada di rumah itu dijual sama dia. Bahkan bapaknya pun sakit jantung gara-gara anaknya. Mengapa? Karena pada saat
Waktu itu lagi perusahaannya lagi bangkrut, sehingga di PHK ibunya. Nah, ketika dia kerja apapun yang dia minta itu diberikan. Minta ini diberikan, semuanya diberikan. Pada saat di PHK dia minta ini nggak diberikan, minta motor nggak diberikan, sehingga barang-barang elektroniknya pun dijual. Makanya boleh kita cinta kepada anak kita, tapi jangan berlebihan. Lihatlah, bercermin pada akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Bahkan dalam surat At-Taghabun, anak adalah innama amwalukum wa aulukum fitnah wallahu inda ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi anak, istri, harta cobaan. Ini untuk mengukur keimanan kita, ya. Mengukur keimanan kita. Ibarat orang sekolah itu biasanya sekolah dulu, diuji dulu. Nih dia kira-kira berhasil enggak? Kalau dia berhasil berarti keimanannya luar biasa. Sama hidup kita, enggak ustaz, enggak orang biasa, semua diuji. Melalui siapa? Anak-anak kita, suami kita, istri kita, semua harta kita. Makanya kita harus tahu diri bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini merupakan titipan. Ya. Makanya kalau Allah cabut, Allah minta lagi, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ini saya juga pengalaman juga ketika ngajar di LP. Kebetulan saya nggak pengajar di Lapas Pemuda, ya, Lapas Pemuda dekat Balai Kota. Itu setiap Rabu saya ngajar juga. Itu ada orang anak yang curhat kepada saya akibat narkoba. Dia curhatnya gini, Pak Ustadz, saya kesel sama ibu saya, kesel sama ayah saya. Kok mengapa kamu kesel sama ayah? Karena ayah saya, ibu saya nggak pernah yang namanya ngajarin Al-Quran, ngajarin sholat, ngajarin yang lainnya. Terus apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah bagaimana setelah lulus sekolah dia mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang. Konsep seperti ini adalah konsep yang salah, ya, konsep yang salah. Fondasi yang Rasulullah SAW kan adalah tauhid. Oke, tauhid. Makanya kita harus selalu belajar, ya, belajar memperbaiki pengetahuan kita dalam mendidik anak-anak kita. Dalam surat Al-Ahzab juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa terdapat di diri Rasulullah itu uswah, teladan. Makanya kita nggak ada alasan. Misalnya, saya mah dulu kata orang tua kita dulu seperti ini, udah kita ngikutin. Saklek. Padahal Rasulullah adalah teladan. Bagaimana caranya? Kita harus banyak belajar, mengkaji Al-Quran dan hadis. Karena di situ sudah dicontohkan, kita tinggal ngikuti bagaimana Rasulullah ketika anak-anaknya diajak sholat ke masjid, ya. Jadi kalau kita pengen anak yang rajin sholat, anaknya diajak ke masjid, bukan disuruh doang.
Bukan disuruh doang, nah kamu ke masjid, nah kamu ke musola, nah kamu ngaji. Tapi harus ada yang namanya apa? Uswah, keteladanan dari kedua orang tua. Makanya kalau dakwah kita atau ngajak apapun kepada siapapun, pada anak kita, yang paling utama adalah keteladanan. Contoh aja, di lingkungan aja deh. Kalau di lingkungan kita nyuruh orang, yuk kerja bakti, kitanya masih di rumah, kira-kira apa responnya? Ya kamu aja masih di rumah, kamu aja masih di situ. Sama kita ketika ngajak anak-anak kita, itu makanya gak pernah didengerin, dicuekin. Orang mama aja belum ngapa-ngapain kok mama udah nyuruh-nyuruh seperti ini. Maka langkah yang harus kita kan adalah uswah, teladanan. Ini yang Rasulullah SAW lakukan. Makanya dulu termasuk banyak non-Islam, orang kafir Quraisy masuk berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Akhlaknya Rasulullah yang begitu baik, yang begitu agung. Nah, makanya ini salah satu strategi pendekatan kita kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Yaitu keteladanan yang harus kita lakukan. Kemudian, mengapa sih kita harus bercermin pendidikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW? Mengapa, Bu? Karena Nabi kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW mendapat pendidikan langsung dari Allah. Dari mana tahunya? Dari wahyu yang diturunkan. Yang pertama, apa yang pertama? Surat apa yang pertama diturunkan? Tahu nggak, Bu? Iqra, bacalah. Lah ana biqori, saya nggak bisa baca. Bahwa Nabi kita tidak bisa baca. Nabi Muhammad seorang ummi. Ummi itu orang yang nggak bisa baca. Dalam tafsir, ummi itu ada dua pendapat. Ummi itu orang yang nggak paham, nggak ngerti, nggak pernah belajar. Itu ummi. Tapi ada tafsir yang lain mengatakan bahwa ummi itu ibu. Bahwa Nabi Muhammad memiliki sikap keibu-ibuan. Kalau ibu kan punya rasa kasih sayang ya. Kalau misalnya anak sakit, pekaan mana? Ibu sama bapak? Pekaan mana? Ibu. Kalau bapaknya masuk cuek aja. Kalau misalnya anak kita dipesantrenkan, padahal jauh banget di Jawa Timur, tek aja hatinya kan. Wah, jangan-jangan anak kitanya. Coba ditanya ibu bapaknya, boro-boro kan gitu. Makanya dalam tafsir ummi itu Nabi Muhammad memiliki sikap keibu-ibuan, kasih sayangnya, perhatiannya. Maka wajar beberapa kajian, bahkan negara, semua negara mengkaji sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian bahwa pendidikan karakter yang harus kita lakukan, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, tadi tauhid. Selanjutnya adalah akhlak. Ya. Akhlak yang harus kita didik kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya mendidik anak-anak untuk memiliki akhlak yang baik? Contoh di rumah. Nah, kalau pulang sekolah apa yang harus dilakukan? Diajarkan nggak? Memberi salam, terus cium tangan. Mau berangkat juga sama. Dari hal yang terkecil pun kita ajarkan.
Kalau dari hal yang terkecil saja sudah diajarkan, insya Allah juga yang nanti akan ngikutin. Ya, kan bisa itu karena biasa Bu ya. Bisa karena biasa. Kalau kita nih nggak biasa nih sama teman ucapkan salam, nggak pernah nih. Kira-kira ketemu satu saat ketemu ngucapin salam nggak? Enggak, karena terbiasa enggak mengucapkan salam. Saya pernah mengadakan penelitian kecil-kecilan kepada anak-anak kecil. Kebetulan saya sebagai konsultan pendidikan juga. Jadi saya coba lakukan anak yang kecil itu, saya coba menghafal surat An-Naba, An-Nazi'at. Terus saya diprotes, padahal saya pengen uji nih bahwa anak dalam kondisi fitrah suci, bener nggak nih? Masya Allah, anak usia TK, SD kelas 1 baru masuk, saya uji coba itu surat An-Naba dan An-Nazi'at langsung hafal. Makanya kita harus banyak memberikan perhatian kepada anak-anak kita, terutama ibu ya. Ibu itu luar biasa perjuangannya, sampai ada sahabat bertanya, saya harus berbakti kepada siapa? Ibumu, 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 baru ayahmu. Umi, 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 saking perjuangannya luar biasa. Rasulullah melakukan pendidikan di dua tempat. Yang pertama Mekah, yang kedua di Madinah. Apa saja yang ditanamkan di Mekah? Yang harus kita ambil ini adalah akidah, bahwa di Mekah itu pada saat itu akhlaknya buruk. Bahkan kalau lahir seorang perempuan akan dibunuh. Ya, itu aibnya. Jadi aib kalau lahir seorang perempuan dibunuh. Saking jeleknya akhlak tersebut zaman jahiliyah. Maka yang Rasulullah SAW tanamkan adalah pendidikan akidah. Wa iz qala Luqmanu libni wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat ia dinasihati, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah, sesungguhnya persekutuan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Nah, bahwa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah jangan coba-coba mensekutukan Allah. Ini dalam Luqman mengajarkan. Pak, apa hubungannya Luqman dengan Rasulullah? Rasulullah pernah ditanya oleh Sa'ad bin Hisam, Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, apakah akhlaknya Rasulullah? Nah dia bertanya kepada Aisyah, apakah akhlak Rasulullah? Akhlaknya, apakah kamu? Aisyah menjawab bahwa akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Makanya kalau kita mengkaji, mempelajari Al-Quran, itu sama juga kita mempelajari akhlaknya Rasulullah. Ya makanya apalagi nanti kudu hati-hati nih kepada anak-anak kita. Sekarang sudah banyak aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang mendoktrin anak-anak kita. Ibu pernah lihat enggak? Itu ada kejadian orang Padang. Ini mohon maaf bukan kejadian orang Padang. Dia punya pengusaha makanan.
Dia punya anak cewek, dia sekolahkan. Sebelum didoktrin itu dia termasuk orang yang taat kepada ibunya, kepada pokoknya ibunya, bapaknya, semuanya. Termasuk ibadahnya terus rajin, sholatnya rajin. Tapi dia bergaul dengan orang lain. Apa? Ada yang namanya NII. Apa itu NII? Nah, hati-hati kalau ketemu orang yang seperti itu. Ya, hati-hati, biasanya ngajinya ngumpet-ngumpet. Saya pernah diajak loh ketika saya di Cikarang, di Jogja. Itu saya pernah diajak, tapi saya nggak pernah mau. Itu didoktrin anak-anak kita. Ngajinya biasanya apa? Di rumah, matanya ditutup. Enggak, kita misalnya datang dari sini mau ke tempat pengajiannya dia, kita diajak, ditutup, nanti didoktrin. Apa yang terjadi? Yang sini, yang orang Padang ini, harta ibunya semuanya itu diambil sama anaknya. Mengapa? Halal, karena dia bukan satu mahjab katanya. Bahkan dibunuh juga boleh. Tuh, hati-hati nih doktrinnya. Sekarang masih ada, masih biasanya di sekolah, di kampus. Makanya kalau anak-anak kita nanti sekolah mau ngaji, ngajinya sama siapa? Nah, gurunya siapa? Hati-hati. Didoktrin. Itu sampai nangis. Ya Allah, anaknya dari kecil sampai SMA rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin, semuanya rajin. Karena dapat teman nggak bagus, didoktrin, pindah. Kalau dia bahasanya hijrah, jadi hijrah, pindah. Terus ibunya ya dianggap kafir karena bukan satu aliran. Makanya hartanya boleh diambil. Alhamdulillah. Saya juga pernah waktu di Jogja, kebetulan saya aktif di HMI, gerakan mahasiswa semuanya, saya tahu itu. Makanya nanti anak-anak kita dididik agama pun kita harus lihat ustadznya, kiainya. Hati-hati. Ini luar biasa. Apalagi sekarang yang cewek ini, yang hati-hati yang cewek. Jadi ada semacam gerakan nikahi orang Islam, kemudian nanti dikristenisasi, dimurtadkan. Ini banyak ini. Itu buat kaum-kaum teologis ya. Karena ternyata orang-orang non-Islam dia punya semacam penelitian. Kalau ibarat kita mah kajian gitu, bagaimana mengkristenisasi. Salah satu caranya adalah nikah dengan seorang cewek, nanti ceweknya masuk Kristen. Makanya ini luar biasa. Saya alhamdulillah banyak ilmu pasti. Jadi kalau saya alhamdulillah selalu diajarkan pada kenyataan. Banyak yang saya lihat. Kemudian anak-anak kita tanamkan pendidikan akhlak yang mulia. Ini Rasulullah SAW, innama buistu litamima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolihan akhlak. Bagaimana ketika itu akhlak di Madinah buruk sekali, ya, buruk sekali. Maka Rasulullah hadir untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka wajar kita sebagai umatnya bercermin, berpedoman kepada kepribadiannya Rasulullah SAW. Ibu, kita belajar di sini, memperbaiki. Saya betulan juga punya anak 3. Luar biasa.
di zaman sekarang, di zaman digital, pendidikan luar biasa. Mereka sudah dapat ilmunya banyak dari mana? Dari HP. Bahasanya dari mana? Dari HP. TikTok, Instagram, semuanya. Bahkan orang tua pun lebih pintar anaknya dibandingkan orang tua. Dia tahu bahasanya, ya. Bahasa dewasa dia tahu. Saya punya tes pernah. Ada anak kelas 1, bahasanya apa? Bohai. Itu cewek bohai banget tuh. Saya bingung, kelas 1 bahasanya bohai. Dari mana tuh? Bapaknya aja nggak tahu, ibunya nggak tahu. Dari mana? Dari TikTok. Makanya nih lihat dah, anak-anak kita lihat perkembangannya, bahasanya luar biasa. Bahkan dia lebih dewasa. Makanya ada prabalik. Di dalam Dokter Aisyah dia bilang prabalik. Nah, atau akil balik. Nah, akil balik. Akil itu akal. Balik itu balik. Sekarang udah balik, kan seharusnya akal dulu nih ya, baru balik. Sekarang balik dulu baru akal. Sehingga kalau udah rasa cerita tentang cinta kasih sayang buta segala-galanya. Makanya kalau kita udah lihat ya, kebetulan saya ngajar juga anak-anak kelas 1. Kamu nanti kalau aku udah Pak Saiful, aku udah punya pacar, ada yang cerita. Cek betulan kesiswaan. Terus gimana pacarnya? Cowok pacarnya ganteng banget. Itu anak kelas berapa? Kelas 3. Bahkan kemarin saya panggil tuh ada anak kelas 2, kelas 3 itu nonton filmnya Blue Pill. Saya panggil tuh orang tuanya. Coba nak, saya berasa nih ada handphone, coba bagaimana cara nyarinya. Dia tahu, dia cari, dia pintar banget, langsung dicari. Sampai kaget saya. Wah, tahu banget. Terus gimana? Nih hati-hati. Ternyata di YouTube itu nanti anak diarahkan. Dan anak kelas 2 sudah tahu. Oh, ini maksudnya diapain? Ini nanti diarahkan, dimasukin di Telegram. Telegram nanti pribadi. Udah di situ. Itu anak kelas 2. Kelas 2 sudah paham tentang itu. Dari mana? Dari YouTube. Nih makanya ini PR buat kita semua. Sudah nyari duit susah. Oke, anak-anak kita juga dalam pendidikannya luar biasa. Butuh perhatian yang luar biasa. Kemudian apa juga? Kemudian kita ajarkan anak-anak kita baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Ini masih kecil, kayak tadi masih kecil kita ajarkan Al-Quran. Baru lahir apa yang kita perdengarkan? Itu kan baca Al-Quran, diajarkan. Makanya baru lahir itu langsung diajarkan, ya kan? Diajarkan agar nanti dia besar dia nggak lupa sama Allah. Tanamkan anak nih, masih daripada kita anak-anak main, udah ngaji aja ngaji. Jangan dituin anak. Anak saya mah lagi main HP, handphone, main game, lagi asik-asik. Ya, itu ada pengajian, kita takut dia marah. Hati-hati ya. Kalau kita sudah kalah sama anak-anak kita, mohon maaf ini ya, nanti satu saat kita akan dirongrong, akan disakiti sama anak-anak kita. Saya punya tetangga Bu,
karena udah terbiasa dibeli apa main handphone, main game. Satu saat dia minta handphone yang harganya berapa? 10 juta. Dan ibunya kerjanya apa? Dagang sayuran. Kan susah nyari duit 10 juta. Minta handphonenya harganya 10 juta. Enggak dipenuhi, dipukul sampai berdarah ibunya nih. Tetangga saya. Naudzubillah. Ya, makanya nih kelihatannya kita sayang kepada anak kita kasih handphone nih semuanya tanpa dibatasi waktunya. Hati-hati, anak boleh main game, tapi harus dibatasi. Jangan sampai sehari semalam, bahkan jam 1, jam 2. Ketika saya ngajar dulu, saya ngajar di Asyukriya. Ada murid saya kelas 2. Saya ngajar di Asyukriya. Tahu Asyukriya, Bu? Itu ada namanya Luki. Kebetulan dia ibunya kerja di rumah sakit. Bapaknya manajer rumah sakit Pista, apa namanya? Yang pistanya. Yang banyak orang sakit lepra itu ya. Kusta ya. Rumah sakit manajer di sana. Anaknya tuh kalau tidur jam berapa? Jam 2 baru tidur. Jam 3 baru tidur. Didominin aja main HP, main game. Tapi apa yang gini? Itu ibunya dimarahi, bapaknya dimarahi. Dan mbak, ibu kalau dimarahi kira-kira nggak mau kalah juga ya. Dimarahi lagi, apa yang terjadi? Ya udah, jadi malas belajar. Nah, jadi boleh anak-anak kita sebagai bentuk kasih sayang kita berikan, tapi jangan terlalu berlebihan. Terutama kita tanamkan Al-Quran, seperti baginda kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita agar senantiasa anak-anak kita diarahkan pada pendidikan agama. Jadi kalau misalnya kita jangan cari yang gratisnya dulu, ya, carinya pengennya yang gratisan. Cari yang gratisan lumayan nih, ada uang lebih jadinya. Tapi kita nggak pernah perhatikan apa di situ ditanamkan akhlaknya enggak. Sholatnya gimana? Sholatnya diarahkan enggak? Semuanya diajarkan enggak? Nah, itu baru kita cari tuh lembaga yang seperti itu pendidikannya, agar nanti anak-anak kita sesuai dengan harapan kita. Saya pernah ngajar di lansia. Lansia itu tatoannya masya Allah. Jadi kalau saya ngajar tuh, kalau di LP itu kan ada blok-bloknya tuh. Tatonya banyak, semuanya tatoan. Senangnya minum homer. Kerjaannya apa? Merampok, merampas. Kena penjara ketemu saya. Saya tanya, Pak, sudah berapa kali Bapak melakukan itu? Sudah sering Pak Ustadz lagi. Saya mau tanya Pak nih, kalau punya anak nih, Bapak lihat tatonya banyak, minumannya homer semuanya kan? Saya pengen tanya, pengennya anak yang soleh atau anak yang salah? Dia bilang apa jawabannya? Pengen anak yang soleh. Tuh tatonya banyak. Preman pengen punya anak yang baik. Apalagi kita. Nah, makanya pola kita dalam mendidik anak-anak kita harus kita perhatikan. Bu, kalau kita biasanya perhatian kita nih penuh kepada anak-anak kita, sayang pada anak-anak kita didik, kita arahkan, nanti pas saat kita udah tua renta, sudah terbatas usia, makan terbatas semuanya, karena kita anak kita berikan perhatian yang lebih,
perhatiannya, pendidikan yang bagus, maka suatu saat kita akan diperhatikan oleh anak-anak kita. Kan itu ya cita-cita yang paling tinggi ya. Ngapain lagi? Kalau udah tua mah ngapain lagi? Kalau udah tua tuh pengennya diperhatikan tuh sama anak-anaknya. Dilihat, dilongok, dijenguk, diperhatikan, dibawa makanan, dibawain makanan. Itu PR kita ke depan nih. Nah, ini perlu proses. Bagaimana caranya? Ya kita tanamkan pendidikan agama, akhlak, kepribadian semuanya. Nanti satu saat alhamdulillah saya punya anak 5, alhamdulillah yang 1 kalau saya sakit langsung mudah nengokin. Yang 1 kalau saya sakit sudah ada yang ngurusin. Yang 1 kalau saya sudah ada kesibukan dia bantu, udah mama mah nggak usah bekerja, aku aja yang bekerja. Nah, mengapa? Itu buah dari pendidikan kita, Bu. Makanya jangan berharap banyak. Kalau kita dari sekarang itu enggak mendidik anak-anak kita dengan baik. Ini nanti ada itu juga ya. Selainnya ada acara lagi nggak? Ada acara. Oh iya, nanti sebentar ya. Nanti ada tanya jawab ya, mengajar Al-Quran. Dan adalah di Rasulullah selalu menanamkan ukhuwah. Ya ini walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini Rasulullah selalu tanamkan. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Rasulullah selalu menyatukan. Makanya dengan adanya pernikahan ini luar biasa, menyatukan visi yang berbeda, konsep yang berbeda, karakter yang berbeda. Iya kan, ayah punya karakter berbeda, ibu punya karakter berbeda. Bagaimana sih supaya jadi satu? Dalam rangka apa? Menuntun, mengajak anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kan luar biasa. Kalau dia yang si A, si B berbeda, si ayahnya beda, ibunya beda, apa yang terjadi terhadap anak-anak kita? Enggak benar. Saya pernah ngisi nih, Bu. Saya ngisi parenting di Al-Karim di Polres. Tahu Al-Karim Polres? Tahu nggak Al-Karim? Saya pernah ngisi parenting di Al-Karim. Dia punya anak cewek dari pesantren selama 6 tahun di pesantren, tapi kerjanya apa? Nongkrong. Tuh curhat sama saya, ya Pak Ustaz. Gimana ya, saya sudah masukkan pendidikan yang bagus, masukkan pesantren, tapi anak saya sekarang cewek tapi nongkrong. Kok bisa ya? Nah, terus gimana? Saya tanya suami saya. Nah, dia bilang kalau pendidikan mah urusan ibu-ibu. Tuh, pendidikan anak kan urusannya ibu-ibu. Kalau laki kerjanya apa? Nyari duit. Benar nggak konsep kayak gitu? Enggak benar. Harus kerjasama. Itu Bu, ada kejadian di Kalimantan. Kalimantan apa? Iya, di Kalimantan. Ibu-ibu membunuh anaknya yang usia 1 tahun. Bahkan ada yang masih bayi, ada 2. Karena saking anaknya aktif, padahal suaminya kerjanya di kejaksaan. Secara uang, ekonomi dia ada. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak sanggup mendidik anak-anaknya yang aktif banget.
Sehingga apa? Anaknya dibunuh semua tuh. Alhamdulillah. Jadi makanya kita harus update terus tuh ilmu kita, agar kita tahu tuh cara didik anak kita. Sekarang mah gampang kan ya, banyak. Coba di YouTube kita lihat misalnya Dokter Aisyah, cara didik anak yang perempuan gimana, yang laki-laki itu gimana. Lihat, terus cari. Banyak sekarang sumber-sumbernya banyak. Jadi tidak ada alasan kita nggak belajar. Penanganan anak yang aktif gimana, penanganan anak yang diam hati-hati. Justru yang aktif itu adalah anak yang cerdas. Jangan anak kita udah aktif dikatain, bahkan diberikan stigma nakal. Maka Rasulullah kaulan sadida, kata-kata yang baik, yang lemah lembut, kaulan sadida. Kalau kita sudah mengucapinnya kepada anak-anak kita, ucapan kita doa bukan? Doa. Anak nakal nggak bisa diatur. Nah, ntar kalau misalnya bahasa nggak bisa diatur, jangan salahkan anak kita. Mengapa? Karena kita udah doain anaknya nakal. Hanya hati-hati nih, kalau ibu-ibu kan gampang ngomongnya. Ya, tapi ibu-ibu itu produksi bahasanya itu sehari 2000 kata. Makanya kalau laki-laki nggak sampai 500 atau 800-an itu sehari. Makanya ibu-ibu lebih cerewet, wajar. Emang kodratnya itu. Jadi produksi dalam penelitian, ibu-ibu itu memproduksi kata itu 2000 kata. Nah, kita juga perhatikan adalah kesehatan anak, mental anak, makannya yang bergizi, yang bervitamin, terutama makanan yang halal. Bagaimana Imam Syafi'i di usia 7 tahun dia sudah menghafal Al-Quran, di usia 8 tahun dia sudah menghafal hadis sebanyak 1720 hadis. Siapa yang bisa? Keberhasilan Imam Syafi'i pasti ada di belakangnya. Siapa? Emaknya. Keberhasilan Imam Syafi'i bisa menghafal Al-Quran, bisa menghafal hadis sebanyak 1720. Kenapa? Pendidikan emaknya. Apa yang ditanamkan? Yang ditanamkan adalah, nak, coba kamu pergi ke sana cari ilmu. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di akhirat tuh. Kita kira sanggup nggak kita anak kita pesantren nanti untung-untungan nih. Nanti kalau misalnya kamu ada kejadian apa-apa, nanti kita ketemu di akhirat, ngomong gitu. Sanggup nggak? Imam Syafi'i orang tuanya seperti itu. Nah, kamu cari ilmu sebanyak-banyaknya kemana saja. Nanti kita ketemu di akhirat. Satu saat dia berhasil tuh Imam Syafi'i. Emaknya bertanya, dia mau pulang. 20-an tahun dia mau pulang. Nah, ada muridnya. Kan kalau orang itu mah sebelum Imam Syafi'i pulang berarti utusannya dulu datang ke rumahnya. Dia bertanya, aku utusan dari Imam Syafi'i, ingin menyampaikan bahwa Imam Syafi'i, imam besar, akan pulang ke rumah. Apa yang dia bawa? Nah, dia bilang apa? Membawa harta, membawa perhiasan dan macam sebagainya. Kata ibunya, jangan balik kemari. Dia boleh balik ke rumah kalau dia sudah membawa ilmu. Tuh yang
semua binatang apa semuanya dijual, dikasihin semuanya, dia bawa apa ilmu. Makanya kalau anak-anak kita tanamkan pelajaran agama. Saya bersyukur sekali dari keluarga seorang petani, ya, dari seorang petani. Saya dulu itu pengen sekolahnya sampai nangis saya, pengen sekolah, saking pengen sekolahnya. Pokoknya biar bagaimana saya bilang sama orang tua, saya mah harus sekolah, sampai nangis. Ya Allah, misalnya. Nah, ini berkat kedua orang tua saya doain. Itu kalau ngaji itu bawa tulisan kecil, itu didoain tuh anak kita, jangan didiemin aja kalau ngaji. Ustazah, tolong nih anak saya pulang dalam kondisi belajar, doakan. Saya tahu banget tuh anak ibu saya, emak saya nyetel dulu mah dilanggar, pakai suara gede banget. Oke, namanya konsen ini betul. Doakan supaya dia diberikan kemudahan dalam belajar. Bisa rasakan sekarang dengan kondisi ekonomi yang sulit, semuanya sulit. Tapi apa? Kekuatan doa. Allah tancapkan hati saya apa? Rasa pengen belajar aja. Kan dulu mah ngangon buku ya. Ya, ngangon buku sambil baca buku saya mah. Ngangon buku sambil baca buku. Allah tancapkan tuh keinginan belajarnya tinggi. Tuh. Banyak kan? Jangan sampai kita berhenti mendoakan anak-anak kita. Waktu sholat zuhur, sholat wajib kita doakan. Bahkan usahakan sholat tahajud juga kita bangun, kita mohon kepada Allah. Nah, kalau misalnya anak-anak kita agak keras, kalau mau tidur, palanya diusap, bacain sholawat agar hatinya lembut. Nah, ya, karena ada acara lagi, silakan sebelum saya tutup ada pertanyaan yang lainnya. Sebenarnya materinya banyak. Silakan boleh bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita menyikapi dan membekali anak kita yang kita tahu sekarang lingkungan kan sudah banyak kekerasan seksual, terus pada anak-anak kecil tuh saya lihat di TV yang itu bagaimana kita menjaga anak kita sejak dini. Iya. Ini sekarang mah masya Allah. Saya tuh ngaji tuh di LP. Jamaah saya kan guru ngaji. Saya mau ngajarin apa ya, orang jamaah saya guru ngaji, pinteran dia. Tapi apa yang terjadi? Dia sedang pelecehan seksual sebanyak 7 siswa. Makanya tuntutannya 11 tahun. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, anak bisa berkomunikasi. Pak, anak saya udah pinter banget, berani. Jadi kalau anak itu diajarkan, nah kalau misalnya ada sesuatu yang meraba atau apa, ceritakan. Kalau perlu kita aktif. Nah, tadi belajarnya apa, nak? Kita bertanya. Biasakan bertanya. Nah, tadi sekolah gini. Dan kebetulan kemarin juga anak saya pernah cerita. Kebetulan dulu waktu rumah saya direnovasi juga ada yang bercerita tukangnya itu dekat sama anak saya. Kebetulan saya punya anak cewek, kan masih kecil mah masih inilah main-main. Tapi kemarin udah dewasa, Pak, aku kok disentuh-sentuh gitu, dicium-cium gitu sama siapa? Itu masih masya Allah. Apa lihat tuh? Jadi usahakan anak berkomunikasi, berani untuk mengucapkannya. Terus bagaimana nak untuk melatihnya? Melatihnya ketika kita anak sudah terbiasa terbuka terhadap kita, apapun insya Allah akan diceritakan. Makanya kita harus aktif. Tadi sekolah belajarnya apa yang dilakukan, Pak gurunya bagaimana, Bu gurunya bagaimana, semuanya.
terus dilatih. Di samping dia nanti terbiasa bercerita, nanti ada kecerdasan bahasa tuh. Ini untungnya nih, anak yang biasa diajak berdialog itu dia memiliki kecerdasan bahasa, biasa mengungkapkan, biasanya pintar ya mengungkapkan, ya diajak ngobrol. Pak, bagaimana kalau anak saya pemalu? Nah, kalau anak-anak kita pemalu, tetap kita ajari. Di mana nih kita? Makanya kalau dalam nasihat Nabi itu ada 3 tempat yang harus dilakukan untuk memberikan nasihat kepada anak kita. Yang pertama, ketika kita lagi jalan-jalan, tuh traveling, kita jalan-jalan sama anak-anak kita ajak ngobrol tuh. Nah, gimana nak pemandangannya? Enak enggak? Itu apa ya? Ini apa ya? Oke. Kan itu hatinya sedang apa? Sedang senang. Anak yang hatinya sedang senang diajak komunikasi, nyambung nggak? Nyambung. Tapi bagaimana kalau kondisi lagi emosi? Nggak pernah nyambung. Yang pertama, strateginya Rasulullah. Yang kedua, yang Rasulullah lakukan berkomunikasi tadi dalam perjalanan, yang kedua adalah ketika makan. Maka Rasulullah lakukan tuh sering makan bareng sama keluarganya. Kak, tadi kedengarannya kakak punya masalah ya, sambil ngerapihin piring. Oh, Umi pengen tahu gimana sih ceritanya. Saya sambil nyendok nasi. Oh tadi ini semua. Ya kata-kata. Ini Rasulullah lakukan ketika makan, maka itu akan hubungan emosionalnya makin dekat. Apalagi yang ketiga langkah yang dia lakukan ketika sakit, berikan nasihat. Nih, coba nak, kamu sekarang kondisinya lagi kurang sehat. Kira-kira tadi makannya apa? Waduh, makan es terus. Nah kan Umi bilang jangan terlalu banyak makan es ya. Pokoknya dianggap itu strategi Rasulullah dalam melakukan komunikasi yang baik. Jangan anak lagi emosi kita ajak ngomong. Enggak. Kita udah capek banget. Tunggu jadi nanti kita apa? Ya, tambah emosi. Iya kan? Iya, kalau terkontrol, kalau nggak terkontrol anak jewer aja. Kalau nggak masalah, jadi masalah nanti. Ya hati-hati, apalagi nanti makin usia makin tua itu emosi kita makin tinggi. Makin tinggi, kemauannya makin banyak. Saya ngajar di LP itu yang usia 63 tahun. Kenapa Kong? Masuk penjara. Gua abis mukul bini gua bilang gitu. Lah ngapa bininya dipukul bukan dipukulin? Cerewet banget, nggak dulu katanya. Udah tua, gua bilang itu gitu. Ini di LP kan itu yang usia 53, 50, 60. Ya Allah, saya kadang-kadang sedih itu. Seharusnya sudah pensiun, sudah lihat ini, tapi masih bermasalah. Hati-hati, sekarang banyak tuntutan, pemasukannya kurang, pengeluarannya bertambah. Ini akan menjadi temperamen jadi tinggi kalau kita tidak imbangi dengan agama, ngaji, banyak belajar. Jadi gitu Bun ya. Jadi anak biasakan untuk berani mengungkapkan, diajak ngobrol. Tapi kalau anak cewek banget sih, jangan. Justru tahu Desi Anwar yang presenter itu terkenal, dia itu dari masih kecil udah tumbuh gede cewek. Tapi karena ibunya tahu itu diarahkan, tapi jadi presenter senior terkenal. Makanya kalau anak kita cerewet, masya Allah, anak Umi luar biasa, ngomongnya pintar. Jangan dikatakan cerewet banget ya. Dan
terus apa lagi? Terus apa lagi? Karena kita lagi tidur nih, dia ngomong terus apa lagi? Biarin aja. Nanti kalau udah capek, biarkan berhenti sendiri. Oke, lanjut kita. Satu, kira-kira paham nggak Bu? Ya, jadi anak diajarkan komunikasi. Terus ada yang mau tanyakan lagi? Sebelum saya tutup, karena setelah ini ada acara lagi. Sudah, nggak ada lagi ya. Ya kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan dalam mengajar, mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita ini semuanya luar biasa. Anak-anak kita dibesarkan melalui digital, media sosial. Ini PR-nya kita. Ya kalau kita dulu nggak ada yang namanya media sosial, makanya kalau dikasih nasihat akan lebih mudah paham, akan lebih nurut. Berbeda anak-anak sekarang dibesarkan di dunia digital. Maka dari itu kita selaku orang tua, bagaimana caranya memperbaiki wawasan kita, wawasan keilmuan kita perbaiki, agar nanti ketika menangani anak-anak kita insya Allah akan lebih mudah dan lebih sabar. Oke, itu saja dari saya. Kalau tidak ada yang bertanya mohon maaf karena kelamaan atau apa. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca tahlil dan menggemakan salawat Nabi Muhammad